konsep ketuhanan kita berbeda. Nah, konsep ketuhanan Yesus gimana? Nah, coba. Oke, saya paham. Saya paham. Tunggu. Saya paham. Yesus bertuhan. Yesus ketika bertuhan ada berapa pribadi Tuhannya Yesus? Dan Anda bertuhan ada berapa pribadi Tuhannya Kristen? Coba. Jadi dia sebagai manusia, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Oke, itu Dia konsep ada dua hakikat. Abang, itu konsep Tuhannya Kristen. Yang saya tanya, konsep ketuhanannya Yesus. Karena Yesus itu bertuhan. Anda sudah mengakui Yesus bertuhan. Nah, sekarang saya tanya, apakah ketika Yesus bertuhan, Tuhan yang disembah Yesus itu 3 pribadi? Atau hanya satu pribadi? Kalau Kristen kan udah jelas, Tuhannya Kristen, salah satunya Yesus. Oke, Yesus sendiri tidak mempertuhankan Yesus. Ini penyakit ini. Bukan penyakit, abang ya penyakit sendiri Anda memberi kesimpulan di saat konsep ketuhanan kita berbeda. Anda kan memiliki Tuhan, tapi Tuhan Yesus. Ini sekarang Yesus. Bang, ini Yesus sebelum dia lahir, saya menjelaskan ketuhanan Yesus ya. Yesus sebelum lahir, ada malaikat yang menemui para gembala, Saudara Sar, di Migdal Eder, bahwa Saudara Sar, Kristus Tuhan di kota. Ini bukan. Coba, sudah disebutkan Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, bukan kami menyembah, itu kabar baik, itulah Injil, kabar baik. Berunda ke report. Kami menyembah karena tanpa disebut pasar naik lagi gunung dari siapapun. Iya, pasar yang ditanyakan itu tadi konsep ketuhanan yang dikenalkan Yesus itu loh. Oke, itu yang saya jelaskan. Saya jelaskan dari awal ya. Sebelum dia lahir, dia itu konsep ketuhanan. Ini konsep ketuhanan Kristen, Pak. Yang saya tanya, konsep yang Yesus ajarkan tentang Tuhan itu kepada muridnya Bani Israel. Kita ngaku, kita akui kok konsep kekristenan bertuhannya kayak gitu. Tuhannya lahir di kandang domba, mati dibunuh manusia. Ada Kristus Tuhan di kota Daud. Akan lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Konsep Kristen. Itu konsep Anda yang kita tanyakan. Yang saya katakan Allahu Akbar. Inilah kalau Anda menyimpulkan, itu konsep. Inilah kalau tidak ada ilmu ya kayak gini. Misalnya Anda kalau cuma doktrin ya kayak gini jadinya. Saya bilang begini, itu konsep Anda. Adil kan? Anda juga berkonsep mengenai kekristenan kan? Yesus konsepnya gimana Pak tentang Tuhan? Konsep Yesus tentang Tuhan gimana Pak? Sebelum Yesus lahir, Yesus sudah disebut Tuhan oleh malaikat kepada itu konsep Kristen yang saya tanya. Waduh, itu kesimpulan Anda bahwa itu ajaran Yesus tentang ketuhanan itu seperti apa Pak? Itu yang ditanyakan. Coba Yesus itu pernah mengajarkan ketuhanan tidak? Yesus mengajarkan ketuhanan di mana di saat dia lahir sebagai seorang Yahudi. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu hukum ketuhanan. Nah, itu hukum. Terus ya, yang dimaksud Echad oleh Yesus itu 3 pribadi atau 1 pribadi? Ya, karena konsep Anda beda dengan konsep kami. Pribadi. Kenapa jadi konsepnya ke saya? Konsepnya Yesus yang kita tanya. Tadi kan saya katakan bahwa Kristen itu adalah agama bidat yang tidak memiliki nabi. Itu ajaran pagan Kristen itu. Bukan itu fakta. Itu fakta. Sekarang konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan seperti apa? Saya tanya fakta yang di mana?
Di mana Anda faktanya? terangkan coba. Apakah Anda Nah, coba Anda terangkan konsep ketuhanan, coba. untuk menafsir kitab kami? Coba Anda terangkan. Apa Banyak cerita. Anda yang menafsirkan kitabnya Yahudi. Sudah saya terangkan. Sekarang begini, coba saudara terangkan. Aduh, banyak cerita, mulut nggak mau berhenti bicara, tapi nol ilmu nggak Sementara ada. diam, Anda yang Cuma bicara modal dari mulut. tadi, kok ekstra Saya tanya saudara konsep dengarkan, Anda dari pikiran pribadi. dengarkan saya, dengarkan saya. Penyembah manusia, dengarkan saya. Konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan. Begini si Suma. Sebegini. Saya dengar Berotak, dengarkan. Konsep yang diajarkan Yesus tentang ketuhanan kepada Bani Israel itu seperti Sudah apa? saya jelaskan. Mana kau jelaskan mana? Tadi saya jelaskan. Mana kau jelaskan mana? Saya sebentar. Sema Israel. Potong. Ketika dikatakan Sema Israel di situ, Waduh. ketika Sema Israel diajarkan oleh Yesus di sana, apakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan di situ? Mengajarkan di mana? Ya. Hanya di Israel. Yesus mengajarkan tidak dirinya pada Sema Israel itu sebagai Tuhan. Yesus mengajarkan tidak pada Sema Israel itu. Hanya segini Suma ya. Apakah ketika Sema Israel, Tanyakan apa konsep kalian? apakah ketika Sema Israel disebutkan oleh Yesus, di situ Yesus sedang menerangkan kalau dirinya itu adalah Tuhan? Ya dia belum menerangkan dia sebagai Tuhan karena Di mana? Lalu kapan dia menerangkan dirinya Tuhan? Saya Kapan? menjelaskan dan saya baru menjelaskan setengah. Karena ada orang Farisi, orang Yahudi itu, di saat ada yang mengaku bahwa dia itu Tuhan, itu jadi bidat. Dan ada saja yang dikatakan Iya, oleh Kristus yang berbeda dengan apa yang tidak ada dinubuatkan, mereka akan mengatakan dia bidat. Dan Yesus pada saat itu, karena di muka, di depan orang-orang Farisi, dia mengatakan konsep ketuhanan, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad itu bukan konsep keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan kita. Tuhan kita itu mempunyai hakikat Allah, firman dan roh. Itu konsep kami. Karena dalam proses Itu konsep Anda. Iya. Yang saya tanya konsepnya Yesus. Anda Konsepnya Yesus yang saya tanya. Kalau konsepnya Kristen itu udah jelas. Kristen itu pagan, penyembah tiga Tuhan. Kristen agama pagan, penyembah tiga Tuhan. Sekarang saya mempertanggungjawabkan pernyataan saya bahwa antara agama Yahudi dan agama Kristen itu adalah agama pagan. Agama pagan yang tidak memiliki legalitas dari Yesus. Oke, memang pagan. Tidak ada nabi yang menyembah manusia, hanya Kristen yang mengajarkan itu. Nah, sekarang ketika saya mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Yesus tidak sedang mengajarkan bahwasanya pada Echad tidak mendudukkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Yesus itu nanti jadi Tuhan setelah muncul agama pagan. Oke? Ada yang oke. Dari tadi lo ngomong terus. Kamu terus saya. Jadi tadi Anda bisu aja itu. Jadi Anda tidak Jadi Anda tidak sadar tadi itu mulut Anda komat kami terus. Anda nggak sadar. Yang komat kami kamu dari tadi. Saya menjelaskan. Jadi kamu nggak sadar kalau kamu dari tadi itu komat kami. Nggak sadar kamu. Tadi suruh saya menjelaskan. Saya suruh menjelaskan konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Sudah saya jelaskan dan kamu hanya menginginkan jawaban sesuai pikiranmu. Saya minta sesuai dengan konsepnya Yesus. Itu kita konsep Zuma bukan konsep Yesus. Konsepnya Yesus mana? Ini Zuma atau apa siapa sih? Saya Konsepnya Yesus mana? Yesus menyebut bahwa Tuhan itu Echad.
Dengar dulu. Kenapa Ehad menjadi Saya diam, ya. Trinitas? Coba, kenapa Ehad menjadi Trinitas? Kenapa? Trinitas nggak ada. Karena Kristen itu menyembah Aduh. 3 Tuhan. Yesus menyembah 1 Tuhan. Oh, berarti Suma cara debatnya begini ya. Lalu maunya kayak mana? Yang disebut-sebut Suma kalau dialog cuma seperti ini. Jadi Cuma maunya kayak bicara mana? aja, Mendengarkan bicara. kamu aja gitu. Mendengarkan Anda kamu aja. Anda bertanya, saya menjawab. Anda Ya diam. saya menyangka karena apa yang kamu sampaikan tidak sesuai dengan fakta. Saya menjawab, Anda merocos terus. Anda Ya kan giliran saya, kan ganti-gantian kita. Jangan cuma bukan kamu jangan cuma merentek sementara dulu. menjelaskan. Pakai ilmu. Gini Oten. Oten gini. Oten dengarkan saya. Oten dengarkan saya. Oten dengarkan saya. Yesus memperkenalkan Oten dengarkan saya Oten. Oten, Pagan dengarkan. Yesus mengajarkan satu Tuhan. Pagan siapa? Yesus mengajarkan Kamu satu framing Tuhan. tadi, kamu caranya Kristen berdiskusi kau begini. Bisa kau ketemu saya dan buka dengan muka bicara begini? Bisa. Ada pendengar. Buka kamera sekarang, mau nggak? Ada. Buka kamera sekarang. Buka kamera sekarang, mau nggak? Mau nggak? Mau. Ya udah, ayo buka kameramu coba. Oh. Kita sama-sama buka kamera, ayo. Nah, ternyata cuma seperti ini ya. Iya, memang begini. Cuma Yang membuat seperti semua ini. Saya buka kamera kalau tidak buka. Pengecut. Ini buka. Sekarang saya tanya samamu. Yesus memperkenalkan satu Tuhan. Sudah saya jelaskan. Yesus diam. Gantian kita. Tadi sudah Yesus saya jelaskan memperkenalkan satu Tuhan. Saya jelaskan tadi. Kristen memperkenalkan berapa Sudah Tuhan? saya jelaskan. Kau ini bicara seperti kau ini yang ahli Kristen. Yesus memperkenalkan satu Tuhan. Apa? Kapasitas Sekarang apa? Menjelaskan. Kristen memperkenalkan 3 Tuhan, sama nggak? Kamu apa menjelaskan mengenai Kristen? Kamu hanya Kristen Tuhannya 3. tadi yang saya tahu Yesus Tuhannya 1, sama nggak? itu yang kamu bilang, bukan konsep kami. Zuma. Ya, konsepmu memang 3 Tuhan. Konsepnya Yesus 1 Tuhan, sama nggak? Bukan 3 Tuhan. Coba sebutkan Tuhanmu ya. Coba sebutkan Tuhanmu. Coba sebutkan Tuhanmu yang 1 itu. Cuman begini. Jangan nangis. Sebutkan Tuhanmu yang 1 itu siapa? Wah, kamu buka Siapa Tuhanmu yang 1 itu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu yang 1 itu siapa? Buka masker, kamu pengecut. Hah? Buka masker. Siapa Tuhanmu yang 1 itu siapa? Buka masker. Buka masker. Siapa Tuhanmu yang 1 itu siapa? Buka masker. Nggak bisa jawab malah kemana-mana. Siapa Tuhanmu yang 1 itu siapa? Buka masker. Udah turunin Siapa Tuhanmu? Nggak ada ilmunya nih orang. Tidak mau buka Gak masker. malu. Saya screen ya. 3 Tuhan ngaku 1. Saya 3 screen. Tuhan. Ya. 3 Tuhan 1 ngaku 1. Kita buka masker tanpa Pasar, tunggu diem dulu pasar. Nih, Mau menipu. Pasar. Satu Tuhan katanya. Yesus Nggak Tuhannya dengar 1. Kamu Saya mute. Tuhanmu 3. Jadi nggak sama. Saya mute nggak kedengeran ya. Gini Pak Sar, Anda itu sedang saya mute, jadi nggak kedengeran, ya kan? Saya hostnya ini lagi ngomong. Dengerin dulu Pak Sar, jangan rame dulu. Hostnya ngomong dulu Pak Sar. 3. Ngomong sendiri. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tuhannya 3, ngaku 1. Pagan. Nggak kedengeran Pak Sar. Tuhannya 3, ngaku 1. Pagan. Dia ngomong sendiri Gurunda. Nggak tahu kalau dia saya mute. Makanya ya, biarin aja. Dia lagi emosi.
Emosi dia. Emosi. Jadi Kristen itu pagannya di mana? Satu, mengaku dirinya menyembah satu Tuhan, padahal Tuhannya tiga. Sudah gitu yang disembah yang satunya itu katanya Bapak, ya Bapak. Bapak itu roh, ya kan? Roh itu makhluk halus, udah kena dia di situ. Tuhan yang kedua adalah Yesus. Yesus itu manusia. Nah, berarti dia menyembah manusia, pagan lagi. Tuhannya yang ketiga itu burung merpati. Jadi Tuhannya yang pertama roh, yang kedua manusia, yang ketiga burung merpati. Tuhannya tiga, ngakunya satu. Yesus tidak pernah menyembah roh, Yesus tidak pernah menyembah manusia, Yesus tidak pernah menyembah burung merpati. Kristen pertama nyembah roh, kedua nyembah manusia, ketiga nyembah burung merpati. Ini yang saya katakan bidat, tidak sama dengan ajaran para nabi. Saya buktikan lagi Tuhannya Kristen tiga. Coba dibesarin. Dan ini saya besarin itu Tuhannya Kristen tiga nih di dalam kitab mereka sendiri. Bentar bang. Udah diam. Ini bukti data. Diam. Ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Nah, ini dalam kurung ini di dalam surga Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini dalam kurung. Ini ayat sisipan. Ya, ayat yang asli adalah sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Jadi Tuhannya Kristen tiga. Kata siapa Tuhannya Kristen Trinitas? Gabrul. Lanjut. Yesus Tuhannya satu. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, aku pengen sekarang biar apa yang sebelum aku lanjut kenal. kita berbicara Itu kata Yesus, ya. Aku menyembah apa yang aku kenal, kata Yesus nih. kalian begini. Kalau Yesus itu menyembah. Nah, sedangkan Kristen muncul kemudian justru menyembah Yesus, kan memalukan. Kena peringatan, saya turunkan izin Gurunda ya. Dia kena peringatan karena sudah menunjukkan sesuatu hal yang tidak pantas tadi. Merokok. Ya. Dinaikkan lagi kembali, Dek. Pelanggaran 10 menit Gurunda, nggak ada pelanggaran 10 menit. Oh, 10 menit. Ya udah, biar dia mati. Nggak ada ilmunya gitu, ditanya apa jawabnya apa. Konsep ketuhanan menurut Yesus itu seperti apa? Dijawabnya menurut Kristen, kan aneh. Kalau Yesus Ya, kan itu cuma dia. 3 menit bangkit, ini 10 menit wajar lah. Ditanya seperti apa kemudian keadaannya Yesus, ya kan? Ketika Yesus bertuhan, kutanya tadi, Ehad menurut Yesus itu 3 pribadi, 1 pribadi, ataukah Ehad menurut Yesus dia mendudukkan dirinya bagian daripada Ehad yang tadi? Dibawanya lah kemudian Roma 1 nomor 3, telah lahir, malaikat aja tahu akan melahirkan seorang manusia, nama Yesus katanya, jadi Tuhan. Ingin memperbaiki sesuatu yang menurut dia salah, keliru, tapi nggak punya kemampuan, gimana? Ya udah terbukti kayak begitu. Bapak itu roh. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Theos, roh Bapa yang diutus ke bumi. Ya kan? Kemudian Yesus sendiri adalah manusia. Dia disunat, dia nenen, dia mati. Nah, manusia dia kan. Belum lagi yang disebut Roh Kudus. Wujudnya seperti apa? Seperti burung merpati. Ya udah, tiga-tiganya makhluk. Karena roh itu juga adalah makhluk halus. Jadi menyembah roh ya pagan jadinya kalau nyembah makhluk.
Sudahnya makhluknya 3, nyembah roh lagi. Ya sudah, sempurna. Ya, kita sapa dulu. Yad'una min dunihi. Iya, silakan. Lanjut Gurunda. Maaf, Afan Gurunda. Lanjut. Yad'una min dunihi illa inata wa yad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Oke, lanjut, silakan. Baik, kita sapa dulu. Di sini ada Hujuala. Hujuala ini Kristen atau Islam? Huju? Allah? Hujuala? Aduh, kalau nggak ada suara saya izin turunkan ya, Hujuala. Oke, terima kasih. Di sini ada Ustadz Riko.